Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di podcastnya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Hari ini saya kedatangan dua dosen, satunya Bu Elva dan satunya Pak Marli. Bisa disapa dulu ke kamera, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ya, supaya nyantai ya, kelihatannya ini agak tegang, jadi ngobrolnya santai aja. Dan hari ini kita mau membahas tentang skripsi. Jadi kalau mahasiswa yang pernah skripsi biasanya pasti hafal dengan Bu Elva, karena di Fakultas Syariah dan Hukum Bu Elva biasanya mengurusi apa, Bu Elva? Pendaftaran ujian munakosah. Pendaftaran ujian munakosah dan skripsi. Kalau Pak Marli ini biasanya pegang Turnitin, Pak ya? Ya. Turnitin di Prodi HPI. Pegang Turnitin di Prodi HPI. Dan teman-teman kalau Fakultas Syariah Winsa ya pasti hafal lah yang sudah lulus atau nanti yang sudah semester akhir carinya ke siapa, pasti carinya ke beliau berdua ini. Pertanyaan pertama yang paling gampang, pasti yang sering ditanyakan sama mahasiswa, skripsi itu susah atau gampang? Silakan Pak Marli dulu. Pak Marli dulu. Skripsi itu sebenarnya susah atau enggak? Atau gampang? Tergantung mood ya. Kalau saya sendiri tergantung mood ketika tulis. Kalau misalnya mood ada, termasuk juga lingkungan apa sebagainya ya, suasana hati, cepat nulis. Sebenarnya cepat berarti. Cuman karena kita bawa, bisa apalagi sekarang ada YouTube dan sebagainya ya lama. Distraction, alih perhatiannya itu. Gitu lah. Jadi tergantung individunya juga. Kalau fokus ya cepat, dalam satu semester bisa mungkin. Di luar hal-hal terkait dengan administrasi ya, itu bisa. Sebenarnya bisa. Jadi skripsi cepat itu bukan mitos ya, tapi itu sesuatu yang sebenarnya possible aja, Mas. Possible. Tapi bisa lama juga. Bisa lama juga. Well, Pak, ini untuk menjawab mahasiswa yang mau skripsi nih, susah atau gampang sebenarnya? Sama seperti Pak Marli tadi. Sebenarnya ngerjakan skripsi itu nggak begitu susah-susah amat. Intinya, misalkan kita tahu apa yang akan kita tulis, kita fokus, kemudian tidak terganggu dengan hal-hal lain, yang insya Allah cepat selesai. Nah, kalau salahnya kan kadang itu ada anak mau nulis skripsi tapi nggak tahu apa yang mau ditulis, atau ini bingung dia. Gimana itu? Gimana? Maksudnya nggak tahu apa yang ditulis itu? Jadi misalkan mungkin Pak Marli lebih tahu ya, kalau yang jadi kan banyak sekali tuh ada anak yang saya mau nulis tentang ini, tapi dia tuh nanti nggak tahu dia mau menganalisisnya seperti apa, bagaimana, terus outputnya seperti apa, hasilnya apalah. Itu loh yang kadang bikin anak nulis skripsi jadi lama, karena dia nggak tahu apa yang dia tulis. Terkait itu juga, biasanya nulis skripsi kan mudah sebenarnya kalau kita tahu jalurnya. Kalau kita tahu jalurnya. Pastinya ketika awal-awal langkah sebelum mencari judul, pas harus ada pembacaan. Oke. Ya, tapi biasanya nih, yang kita biasanya yang dipahami, yang penting ada masalah. Misalnya apapun kan bisa jadi masalah. Ya. Cuman masalah tersebut layak tidak untuk ditulis menjadi skripsi, itu kan jadi. Iya, oke. Kadang memang mungkin gini, mahasiswa itu fokusnya kepada judul dulu. Ya, padahal seharusnya gimana sih? Seharusnya mengawali skripsi itu apakah harus cari judul dulu atau objek dulu atau gimana seharusnya? Minimal ada pembacaan. Tema apa? Misalnya yang lagi hangat sekarang tema apa? Kemudian kita baca. Jurnal, buku, skripsi. Dari situ kan kita bisa lihat masalahnya apa nih yang belum diangkat. Nah, saya yakin kalau belum diangkat pasti diterima cepat gitu loh. Pembaruannya itu apa sih? Tergantung nanti dari perspektif apa panjangnya. Itu juga terkait dengan pembacaan tadi kan. Jadi bukan tiba-tiba langsung cari di Google sehari dapat, enggak mungkin. Harus ada pembacaan juga gitu loh. Oke. Ya. Terkait skripsi, berarti skripsi itu sebenarnya gampang ya teman-teman mahasiswa. Jadi tidak perlu mentalnya down dulu, kena mental dulu. Aduh, aku semester 6 harus mau semester 7 mau 8 terus harus bingung kalau kita tahu masalahnya. Oke, langsung kita pengen cerita sih sebenarnya pengalaman menghandle. Jadi kalau bicara masalah skripsi mungkin sudah banyak, tapi bagaimana pengalaman megang mahasiswa yang mau skripsi itu ribet nggak sih? Dalam hal apa ini? Pendaftaran? Apapun. Pendaftaran lah. Mulai dari pendaftaran lah. Kalau dalam proses bimbingan saya nggak bisa jawab ya, karena bimbingan mungkin di
dihandle sama dosen lain. Kalau sekarang kan saya menghandlenya di pendaftaran skripsi. Lah, ini ada beberapa problem juga, ada banyak masalah juga di pendaftaran skripsi. Kadang anak belum, ya contohnya belum selesai Turnitin, nekat daftar skripsi, sudah gupui saya, ibu kapan saya diujikan, bla 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 gini, saya sudah semester tua lah. Yang semester tua kan, maksudnya kan Turnitin itu wajib. Ada kala anak yang kemudian untuk mensiasati bisa lolos persyaratan Turnitin tadi akhirnya mengedit hasil Turnitin temennya, namanya diedit dia, menghalalkan segala cara. Itu salah. Kemudian kan ada juga sertifikat seperti sertifikat TOEFL, TOEFL, ICT, BTQ, MAHA dan lain-lain. Itu juga ada yang mereka nggak mau jujur. Oke, sebentar. Jadi memang sebenarnya kalau di Winsa, utamanya di fakultas kita lah, persyaratan untuk mendaftar skripsi itu apa? Yang pasti skripsinya. Ini teman-teman semester akhir harus diperhatikan ya. Yang pasti skripsinya harus sudah selesai. Skripsi sudah selesai itu maksudnya seperti apa? Ya sudah disetujui sama pembimbing. Sudah disetujui sama Jadi pembimbing. sudah di ACC untuk maju ujian skripsi. Kemudian Turnitinya aman di bawah 20%. Sudah ditandatangani oleh penanggung jawab dari Turnitin masing-masing prodi. Kemudian apalagi ada administrasi lain seperti ada surat keterangan lulus dari Kaprodi yang menyatakan bahwa anak itu sudah lulus semua mata kuliah, jadi tidak ada tanggungan mata kuliah lain. Sudah tidak ada mata kuliah yang atau misalkan masih ada tanggungan mata kuliah lain, jadi misalkan di semester ini ada beberapa mata kuliah yang diambil skripsi dan lain-lain, maka mata kuliah yang lain harus bisa dipastikan bahwa nilainya sudah keluar semua. Jadi jangan sampai skripsi sudah selesai, nilainya sudah keluar, ternyata ada mata kuliah lain yang nggak lulus. Nyantol istilahnya. Nah itu percuma nanti. Kemudian ada sertifikat-sertifikat yang harus diunggah. Seperti sertifikat TOEFL, TOEFL, kemudian BTQ, ICT. ICT itu apa? Microsoft. Kemampuan komputer. Nanti Pusti PD yang. Pusti PD, Ya itu. Kemudian ada lagi yang SKEK ya. SKEK ini anak kan sebenarnya nanti lewat Siaka. Jadi anak itu mengunggah sertifikat dia pernah mengikuti kegiatan apa saja lah, itu nanti ada poinnya dilampirkan. Jadi saya berpesan untuk anak-anak yang mungkin sekarang masih semester muda harus aktif ikut segala macam kegiatan, misalkan yang ada seminar, ada workshop atau apapun, webinar atau lain-lain, silahkan diikuti, itu nanti karena sertifikatnya bernilai. Nah itu karena ada juga anak yang disuruh ngunggah di kolom SKEK misalkan, itu kan sertifikat kegiatan, yang diupload adalah sertifikat ICT, TOEFL, dan BTQ tadi lah. Ini yang saya kadang gedek juga, hanya bingung juga ini anak maksudnya gimana, kan beda tadi. Maksudnya harus diunggah. Iya, ini kan seharusnya untuk sertifikat kegiatan, ini untuk itu anak yang nggak paham. Jadi begitulah lika-liku mahasiswa. Sekarang geser ke Pak Marli. Iya, silakan. Tadi kan katanya ada yang memalsukan apa tadi? Sertifikat. Kalau Turnitin, kan ini tadi Pak Marli kan pegang Turnitin. Ada nggak mahasiswa yang ya kisah-kisah tentang Turnitin itu gimana, Pak? Yang pernah ditemui? Turnitin itu kan terkait dengan plagiasi ya. Itu kan terkait dengan kemampuan kita bagaimana mengkutip. Kalau misalnya kita sudah mempunyai kemampuan yang benar dalam mengutip, baik langsung maupun tidak langsung, itu nggak masalah sebenarnya. Cuman karena kita ingin cepat, biar nggak bayar lagi. Bukan nggak bayar, biar nggak pusing nggak pusing mikir apa sebagainya, jadi copy paste sebagainya, tinggal diotak-atik aja. Baik ditambahkan titik kecil apa sebagainya, kemudian menggunakan font putih, kan nggak kebaca ya. Kecuali nanti kita blok. Itu semua. Sudah pernah dilakukan sama mahasiswa? Sering. Sering. Saya tuh pernah ada mahasiswi. Skripsinya tak blok, ya kan? Kemudian hitam, kemudian tak ganti fontnya apa sebagainya, warnanya tak ganti, kelihatan keluar semua. Apa? Keluarnya apa? Dia titik, ada tanda I kecil, kemudian ada M sebagainya, tak telepon langsung nangis. Kemudian mohon maaf Pak, bukan saya ngerjakan. Justru saya bingung.
kok kalau kamu bukan ngerjakan ini kan skripsi kamu. Iya Mas. Bukan kamu yang ngerjakan, jadi masalah lagi kan. Nah, rupanya ini soal kejujuran juga. Masalahnya skripsi itu bukan karya kita. Oke, benar. Kalau karya kita itu kita buat dengan ketidakjujuran, apa yang dibanggakan gitu loh ya? Apa yang dibanggakan? Iya, kadang-kadang mahasiswa itu setelah sidang, setelah munakosa itu pamer-pamer foto-foto. Iya. Kan hitsnya yang sekarang kan trennya pakai selempang, pakai apalah. Tapi kalau nggak jujur ya apa di membohongi diri sendiri kan masalahnya. Dan juga apa itu nanti kembali ke kita lagi. Apa kalau misal sekarang nggak ketahuan, tahu-tahu nanti ketahuan hasil skripsinya itu plagiasi. Itu bisa ditarik ijazahnya. Dan selama ini bagaimana tindakannya? Apakah memang hanya memang ditelepon diberi peringatan atau memang Ya, ada yang lucu ada yang gimana? Ada yang sampai 4 kali Turnitin? Ya turnitinnya. Oke. Suruh revisi. Yang kelimanya ada. Masih melakukan itu tinggi juga, plagiasi. Bagi saya penipuan itu penituan. Penipuan. Karena dalam hukum pidana kan ada actus reus mens rea. Oke. Ada tindakannya ada. Pasti kalau tindakan itu dilakukan dengan kesadaran, pasti ada niat. Artinya niat untuk lulus dari Turnitin. Oke. Itu kan penipuan. Ya. Langsung tak telepon, tak SMS dulu. Ini apa kok kamu nipu saya? Justru mahasiswanya marah-marah. Dosen dimarahin mahasiswa. Iya. Ya, kok dari SMS-nya ya, kok Bapak nuduh saya? Ya sudah, langsung saya videokan apa sebagainya. Keluarkan semua bukti. Keluarkan bukti sebagainya, saya cek dan sebagainya. Dan akhirnya minta maaf juga. Ampun langsung begini. Juga, gitu. Iya. Jadi yang namanya penipuan ini kan penipuan akademik. Penipuan akademik. Ya, Betul. itu juga kembali ke kita gitu loh. Oke. Maka saya bisa nasihatkan ya inilah jujur aja gitu loh. Hidup jujur itu enggak ada beban sebenarnya. Nggak ada beban. Iya, karena memang ketahuan dan sebagainya itu kan beban juga. sekali bohong akan terus bohong terus dan Bohong. nggak akan capek. Dan perlu diingat juga ya, kita Oke. juga pernah jadi mahasiswa. Ya. Gitu loh. Tahu trik-triknya tahu, walaupun nggak melakukan ya. Karena saya juga di luar dan sebagainya itu bahaya sekali. Bahaya. Justru kalau di luar kan dia nggak mengenal pendekatan individu, nggak mengenal. Kalau misalnya di Uinsa masih ada kenal pendekatan individu masih berlaku. Tapi kalau di luar enggak. Benar-benar profesional. Kalau misalnya terdata ini melakukan penipuan ya sudah selesai. Nggak ada kesempatan lagi. Ya enggak, karena udah penipuan. Delik pidana, Pak. Iya. Ya pasti. Maksudnya mungkin bukan. Ya itu dampak jauhnya lah. Tapi bisa juga diskors atau apa. tapi secara akademis dia sudah selesai. Sudah nggak bisa Karena melakukan penipuan. Separah itu ya kalau di kampus luar ya. Jadi masih beruntung kalau kalian kampus Uinsa ini masih punya hati ya Pak Marli, meskipun kelihatannya jahat ternyata masih punya pendekatan individual ya. Kalau Bu Elva juga gimana ketika menghadapi mahasiswa kayak gitu? Pernah nggak seperti kayak tadi dimarahin balik atau ngelak lah? Pernah sih saya screenshot, kemudian saya kirim. Ini sertifikatnya editan, ini Turnitinya palsu dan lain-lain. Kemudian anaknya nggak balas, ada yang nggak balas, mungkin bingung ya, masih mikirin jawab apa. Kemudian ada yang bilang, Bu, sertifikat saya hilang, begini. Saya nggak tahu ini jujur apa enggak anak ini. Akhirnya saya suruh ngurus ke kepolisian. Jadi kalau memang sertifikat kamu hilang beneran, maka harus ada bukti surat pernyataan kehilangan dari kepolisian setempat. Akhirnya dia ngurus ke situ. Nah, yang Turnitin kemarin yang sebenarnya Turnitinnya masih tinggi sekali ya. 60-an. 60-an. Kemudian dia Paruh lebih. padahal kan maksimalnya kan 20%. Dia kemudian ngedit Turnitin temennya. Nah, itu dia minta maaf juga. Itu yang saya ketahui. Ya, minta maaf. Kemudian nelpon saya, cuma saya sudah malas. Sebenarnya kita itu senang ada anak daftar skripsi, senang melayani mereka, tapi ketika ada yang kita dibohongi seperti itu, akhirnya malas kita ngurusi. Oke, gitu. Ya cuma tetap akan kita proses, cuma akhirnya ya saya respect ke dianya itu hilang sudah. Sudah agak oke lah. Kayak gini, kaca itu kalau udah pecah susah untuk ya sudah susah. dikembalikan pun dilem pun masih ada bekasnya Masih juga. ada bekasnya.
Dan itu juga kan watak ya. Jujur itu watak, prinsip. Jadi kalau anak hukum, kita kan belajar hukum ya, hukum. Syariat. Kalau sudah melakukan penipuan, itu wataknya nggak benar tuh. Berarti wataknya sudah dari pribadinya memang. Ya pribadinya ya juga. Itu udah salah gitu loh. Dan ini PR juga gitu, bukan ya kita sebagai dosen juga bertanggung jawab ya. Itu kita tidak nafikan itu. Ya betul. Ya. Cuman itu salah satu bentuk pertanggungjawaban kita, yaitu kita bentuk peraturan itu gitu loh. Tapi memang juga dilematis ya kalau misalnya kita harus tegas dengan mahasiswa ketika mahasiswa seperti itu bisa-bisa tidak lulus semua atau bisa-bisa drop out semua. Tapi kalau kita terlalu lunak juga ke mahasiswa, peristiwa-peristiwa ini akan terulang lagi dan ya seperti itu. Ya. Ada waktunya nanti ada misalnya pengetatan apa sebagainya, perlu step by step lah. Karena ini juga ya di luar kan ada joki lah betul, joki skripsi dan sebagainya. Jadi ketika ada misalnya ketika ditanya dosen penguji atau dosen lainnya ini skripsinya gimana, ketika anak nggak mengetahui atau apa sebagainya, seperti tadi ya, ini teman saya yang buat, itu sudah fatal itu. Fatal itu. Oke. Ya kan? Cuman ya mungkin karena masih ada kebaikan, masih punya hati ya. Beruntunglah. Soal hati sih, cuman terlalu pemurah kayaknya. Terlalu pemurah ya. Oke. Iya. Itu dan daring kan? Oke, dan daring. Iya, selama masih daring itu sensasinya, apalagi kalau offline sama offline di sidang itu sensasinya benar-benar beda. Beberapa memang, nah ini juga nanti kita lanjut ke cerita yang selanjutnya. Kita semua yang di sini memang sudah pernah nguji ya. Kalau di sini namanya bukan sidang tapi munakosah. Dan selama di UINSA pengalaman yang paling unik ketika menguji ada nggak? Oh apa ya? Oh ada, pernah saya nguji skripsi. Saya baca skripsi anak itu nggak paham karena dari struktur kalimatnya itu nggak tahu itu translate. Maksudnya, jadi skripsinya ini maksudnya apa? Jadi struktur kalimatnya itu membingungkan. Berantakan. Dia sendiri tuh nggak paham lah. Ini saya jadi curiga. Anak ini mengerjakan skripsinya. Pakai apa? Dia mengutip dari mana? Kok bisa dia sendiri nggak paham? Penguji tanya dia nggak bisa jawab, bingung. Terus ternyata kenapa? Nah, sampai sekarang saya juga masih nggak tahu itu anak itu. Dan akhirnya ya tetap revisi dan lain-lain. Ya. Biasanya itu untuk menghindari ternitin. Oh gitu. Ya. Iya memang ada. Lagi yang kayak gimana lagi? Kemarin tuh setelah anak ujian skripsi kan anak itu nggak kemudian terbebas dari atau sudah merasanya sudah terlepas, enggak, tapi kan masih ada tanggungan revisi kan. Catatan-catatan penguji dari penguji 2, 3, 4 kan ada biasanya. Lah itu ada yang unik juga, kita kan perhatian, maksudnya itu kita mengawal kita mengawal anak-anak benar-benar syarat administratifnya itu tuntas selesai semua, sehingga nanti ketika wisuda semuanya sudah selesai dan tinggal bisa ngambil ijazah dan transkrip, selesai lah. Ada anak yang disuruh revisi malah ngamuk-ngamuk, itu ada. Ini revisi, mahasiswa sudah sidang disuruh revisi malah marah ke dosen pembimbingnya. Bukan dosen pembimbing ya, dosen penguji yang menghandle bagian revisi. Jadi di syariah itu memang ada dosen penguji 4 itu memang tugasnya adalah memastikan mahasiswa melakukan revisi. Ketika mahasiswa revisi malah marah. Kok bisa marah? Kok berani? Itu karena mungkin dosennya baik kali ya. Mungkin karena dosennya baik ya. Baik. Itu Pak, sampai sekarang dia belum revisi, kemudian syarat untuk pengambilan ijazah kan membawa KTM asli dan surat bebas pinjam. Yang mana surat bebas pinjam itu diperoleh ketika anak sudah mengunggah ya skripsi selesainya, yang sudah ada tanda tangan pengesahannya ke Perpus Pusat. Anak ini belum selesai revisi, belum bebas pinjamnya juga belum ada, kemudian ngambil ijazah dengan memalsukan surat bebas pinjam milik temannya. Jadi itu ada. Itu bisa kena pasal juga tuh. Nah, bisa kena itu pasal, ya? namanya diedit nama dia. Jadi ketika ada teman kita yang di akademik ngelihat tuh ini kok beda, fontnya beda. Ketika dicek, ditanya ke Perpus Pusat, nomor suratnya itu milik fakultas lain. Jadi bukan anak itu masih ada tanggungan
pinjam buku yang sampai sekarang belum dikembalikan dan revisinya pun belum dikerjakan. Terus bagaimana akhirnya? Itu Ya, Apakah ditahan. ijazahnya tetap Ijazahnya kami tahan. itu bisa loh, misalnya dia ambil jasa, Oke. itu bisa jadi kasus, itu bisa Karena ditangkap. memang buktinya bisa dibuktikan bahwa dia memalsukan Iya, dokumen. iya. Itu kan masuk Jadi pemalsuan. Oke, oke. Jadi mahasiswa tolong ya. Ini Tolong jujur. apa demi mendapatkan ijazah itu gunakan cara yang halal, bukan jangan halalkan semua cara ya. Ya, biar lulusnya juga ilmunya biar berkah barokah juga, manfaat juga, enggak. Pak Marli, pengalaman menguji yang paling berkesan ya biasa aja sih kayak. sama aja ya. Biasa aja. Cuma kan biasanya itu yang sudah ketika ada setelah revisi, biasa tak telepon lagi, Oke. kita uji lagi, kita tanya apa sih yang sudah direvisi. Kalau dia bisa jabarkan berarti kan benar. Oke. Tapi kalau nggak bisa dipertanyakan juga. Ada beberapa kali itu ada beberapa mahasiswa yang saya tanya itu sama aja, Nggak ada perubahan. nggak ada perubahan. Ya sudah saya balikan. Ya mungkin juga tergantung dosennya kali ya. Oke, pemurah atau tidak? Iya. Itu maka mahasiswa juga lihat dosennya tuh. Iya. Ya, apa nih baik nggak? Apa telaten nggak? Atau santai nggak orangnya. Ya kalau saya sendiri kan mungkin lebih strict di situ ya. Oke. Ya Akhirnya sering dapat gitu loh. sering dapat ketemunya malah di sini. Oke. Ya, justru ada juga misalnya udah setahun baru nyetokan. Revisi kok baru sekarang gitu loh. Dia minta cepet kan? Oke. Tolong Pak, revisi dulu mana? Ini masih banyak salah juga. Kembalikan lagi. Karena kemarin juga karena dia kerja gitu ya, saya revisi, suruh revisi. Revisi ini banyak salah. Dan itu jangan dijadikan kebiasaan ya, meskipun nanti kalian dapat cerita dari kakak tingkat bahwa enggak apa-apa, yang penting sidang dulu selesai dapat ijazah. Itu enggak mungkin karena di kampus manapun selesai sidang revisi dulu, pastikan revisinya sesuai dengan dosen pembimbing dan penguji, minta tanda tangan ke semua penguji, sudah dapat tanda tangan baru urus yudisium, sudah. Urutannya harus seperti itu, jangan terus karena dosen itu membiarkan. Ini bukan berarti dosen itu tidak tahu atau melegalkan secara tidak langsung, tapi memang seharusnya seperti itu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang menjelang semester akhir harus seperti itu. Pernah sampai nangis nggak uji sidang? Mahasiswanya? Nangis sih enggak, cuma mungkin sudah diambang batas gitu ya. Jadi ibaratnya mendung. kaca-kaca gitu. Mendung ya. Tapi anak itu kalau menurut saya ketika anak ujian skripsi, anak yang benar-benar ngerjain sendiri sama enggak itu ternyata beda ya. Bedanya gimana? Ya kalau dia ngerjakan sendiri, enak gitu jawabnya. Sudah Bu, begini ini. Ya, jadi dia bisa memaparkan benar-benar. Masalah ini sudah dianalisis di halaman berapa? Di halaman ini. Enak gitu, pokoknya lancar lah. Pasti Kalau ketahuan ya anak yang- kelihatannya. Ya. Kalau anak yang mungkin dia nggak, atau skripsinya asal kopas aja atau dikerjakan orang lain, dia itu ditanya itu diem bingung ya nggak bisa jawab gitu, jawabnya Masalahnya lah ya. ya kurang Nggak ada keinginan untuk mempertahankan apa yang dia kerjakan karena dia nggak ngerti. diem aja ya, ditanyain pengujinya Itu Pada masa daring kan problem juga itu. Kenapa Pak problemnya? Ya kita nanya berapa kali anaknya diam. ya. Bisa jadi tidak tahu, bisa jadi sinyalnya jelek. Iya, ya kita harus nonton aja sih nanya. Kalau dia lagi nervous ya mungkin, barangkali juga nervous kemudian ngeblank, apa yang dihafalkan hilang semua. Kalau nervous sih hampir semua mahasiswa-mahasiswi pasti nervous ketika. Jarang sih kalau nemu mahasiswa yang benar-benar siap seperti ayo semua maju saya hadapi, jarang. Tapi selalu Nervous. nervous. Tapi kan itu mungkin tahun semester depan itu sudah mulai luring lah ya. Itu mungkin lebih enak ujiannya. Di situ tantangannya di situ karena pernah disuruh keluar lagi karena nggak ada persiapan. Oh, gimana itu Pak? Ya ada. Nggak ada persiapan itu maksudnya nggak bawa naskah atau? Ya ada yang kurang apa sebagainya dari ini ya terkait dengan tata cara penulisan ya, kemudian juga dari segi pakaian apa sebagainya, itu kan penguji kan berhak itu Dress code-nya. ya, itu kan berhak kan. Berarti ada yang sempat sampai pakai kaos atau bagaimana? Enggak ada yang enggak lengkap dan juga enggak siap untuk diuji. Itu suruh pulang. Suruh ujian Hari lain. gitu loh, suruh ngulang. Jangan lupa alma maternya. Itu luring ya kalau luring. Maka sekarang masih daring ini ya inilah
ada kemurahan. Kemurahan. Di balik musibah corona ya masih ada kesempatan di situ. Tapi kalau sudah luring ya wassalam. Iya, karena mentalnya diuji nggak cuma layar tapi suaranya, hawanya, ekspresinya penguji itu kelihatan, dan kalau kalian keringetan sedikit atau gemeter sedikit pasti ketahuan. Kalau di layar kan mungkin masih disembunyikan di monitor. Iya, ya. Itu. Terakhir, pesan untuk mahasiswa yang akan menghadapi skripsi. Pak Marli dulu atau Pak dulu? Jujur aja dah. Itu ya. Ya jujur. Misal dosen pembimbing atau penguji itu lebih respect. Kita nggak tahu, kita jujur kita nggak tahu. Jadi kan ada kemauan belajar. Honestly I don't know, gitu aja lah. Kalau memang saya ingin belajar, itu lebih terbuka. Dosen itu lebih suka daripada yang misal nggak bertanya, nggak sebagainya, totalnya sudah jadi gitu ya, atau nipu sebagainya. Jujur. Maka lebih banyak bertanya dah. Jadi bukan kepada dosen pembimbing saja, kepada dosen-dosen lain lah mungkin yang pakarannya sesuai dengan apa ilmunya sama apa yang kita bahas itu related ya, lah. yang kita tulis. Itu saya kira dosen itu welcome untuk ditanya itu. Ya betul. Jangan takut ya. Itu makanya jangan takut. Jangan takut ya. Komunikasi memang yang paling penting. Iya. Saya sendiri kalau misalnya di kelas, mungkin orang ngelas trik apa sebagainya. Tapi ketika diskusi, saya welcome saja. Santai aja ya, kayak gini aja kan. Santai. Justru lebih suka ketika masih bertanya apa sebagainya. Itu juga sebagai cara dosen itu untuk belajar lagi kan. Ada pertanyaan mahasiswa kita nggak tahu, kita buka, kita jawab. Maka jujur lah. Jujur ya. Pesan dari Pak Marli adalah jujur. Ini sepertinya sudah berkaca dari pengalaman yang panjang di Fakultas Syariah ya. Jujur untuk mahasiswa yang akan menghadapi skripsi. Bu Elva? Iya sama aja sih kurang lebih, karena saya kan berkutat di administrasi pendaftaran ujian munakosah. Ya yang saya sering temui ya kecurangan atau ketidakjujuran, maka pesan saya kurang lebih sama ya, jujur, kemudian kalau taati ikuti prosedur yang ada. Kalau memang kalian jujur, insya Allah nggak ada masalah kok, lancar aja sampai akhir gitu. Mungkin agak di komen sedikit sama dosen ya, lumrahnya sidang lah. Iya, itu aja. Kalau banyak coretan itu wajar. Wajar. Biar ada kenangan juga nanti. Iya. Oke. Ini tadi sudah closing statement dari kedua dosen kita tentang skripsi atau tugas akhir. Jadi teman-teman mahasiswa yang semester 6, semester 7, atau semester 8, 9 yang baru mau mulai skripsi, itu faktanya masih ada ya. Semoga dengan mendengarkan podcast ini kalian bisa tercerahkan, punya insight baru, punya pemahaman baru bahwa skripsi itu tidak semenakutkan itu ya. Enjoy lah, enjoy aja. Jujur, enjoy, insya Allah lulus, ilmunya barokah. Amin. Baik, gitu aja. Terima kasih podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Marli, terima kasih Bu Elva. Saya sebagai apa ini? Sebagai MC ya. Mohon maaf kalau ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.